bagaimana aspek ekonominya, bagaimana aspek yang lain dan sebagainya. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan soal keislaman jenis kita ya. Ada turunan-turunan, kaitan-kaitannya banyak tentu saja, tapi tidak terlalu mungkin bisa kita jelaskan secara keseluruhannya. Nah, Islam yang sejenis ini keberlakuan dalam rentang sejarahnya adalah mulai dari, kalau kita hitung dari Fatimah binti Maimun itu bahkan sebelum Raja Jayabaya sampai masanya Sunan Ampel itu hampir 400-an tahun, Mas. Jadi Islam itu menumbuhkan diri, ditumbuhkan, disebarkan, dibuat menjadi sadar itu memerlukan waktu hampir 500 tahun. Itu masanya Sunan Ampel dari masa-masa sebelumnya. Artinya panjang. Kalau kita masih berrepublik Indonesia belum ada setahun, itu kan berarti masih sangat singkat. Diperlukan kesabaran, kejuangan, dan juga kegigihan di dalam melakukan penempaan diri. Tidak boleh putus asa. Melihat perjuangan dari para wali itu lamanya begitu. Terus setelah dari proses Sunan Ampel kepada kita itu kan panjang lagi itu sampai datangnya kolonialisme Belanda. Kalau kolonialisme Belanda itu kita cut pada perang Diponegoro 1825 sampai 1830 ya. Kalau nggak salah nanti sekitar ada 5 tahun. Berapa dari tadi 1400 sekian gitu sampai 18 sudah ratusan tahun lagi ditumbuhkan, dimunculkan, dididik kader, disebarkan generasi-generasinya, lalu muncul Republik Indonesia. Itu kemudian ini sudah menjadi organisasi-organisasi keagamaan yang menopang jenis keislaman. Itu adalah Nahdlatul Ulama di Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya, di Kalimantan, di NTB dan seterusnya ya. Di Sulawesi juga ada. Tapi ada juga yang menopang tradisi itu melalui organisasi-organisasi lokal, karena berkembang di level lokal. Misalnya berarti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, misalnya juga di Darul Irsyad, misalnya juga Nahdlatul Wathon di NTB. Dan Darul Irsyad di Kalimantan bukan Al Irsyad ya. Kalau Al Irsyad itu sekarang itu di dalam pusatnya di Salatiga itu dikuasai oleh orang Salafi. Itu harus dimengerti. Organisasi-organisasi ini di Sumatera namanya disebut Al-Wasliyah. Terus di daerah Palu dan sekitarnya namanya Al-Khairah. Mereka merawat tradisi, tetapi hubungan mereka dengan kemajuan ya masing-masing berbeda lah ya. Ada yang mungkin sudah punya universitas, mungkin belum. Pada saat yang sama, pada masa pendirian Republik ini sudah ada organisasi-organisasi yang memisahkan diri dari jenis Islam seperti ini tadi yang kita bicarakan itu. Organisasi ini namanya PRSIS, Persatuan Islam, yang markasnya sekarang di Bandung, yang dalam debat-debat kenceng tapi sebenarnya tidak cukup besar anggotanya, tidak cukup besar, hanya kecil. Terus kemudian kalau tadi organisasi lagi yang seperti merawat tradisi itu di Jawa Barat namanya PUI, Persatuan Ulama Islam atau Umat Islam, PUI namanya. Organisasi-organisasi yang memisahkan dari jenis keislaman itu diantaranya kemudian menjadi Muhammadiyah di masa-masa di tengah. Muhammadiyah awal itu seperti NU. Kalau sampean baca Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah teman seperjuangan Kiai Hasyim Asy'ari, murid dari Kiai Haji Saleh. Terus kalau kita lihat buku-buku kitab fikih yang diterbitkan oleh Muhammadiyah di masa awal,
itu amalan-amalannya sama dengan yang dikerjakan oleh NU. Misalnya terawihnya ya 20 ditambah 3. Misalnya lagi juga tentang kunut itu juga sama kunutnya itu ada dalam kitab fikih, kitab fikih jilid berapa itu ya? Aku punya di rumahnya dan beberapa teman juga sudah membeli kitab itu. Artinya dulu itu hampir banyak samanya, tapi terus kemudian perkembangan berikutnya momennya bergerak semakin mendekati pendasaran seperti salafi. Al-Quran hadis nggak mau cuma nggak mau bias, gitu. Pokoknya Quran hadis gitu. Lalu memunculkan istilah bid'ah, khurafat, tahyul dan sebagainya. Nah, tapi di akhir-akhir perjalanannya organisasi ini akhirnya juga menerima tahlil di dalam segenap sebagian masyarakatnya. Kalau organisasinya belum. Kalau sebagian masyarakatnya menerima tahlilan, tapi di akhir-akhir itu terus mengkritik maulid tapi menerima milad organisasi, ya nggak apa-apa, terserah saja. Dia mengkritik maulid tapi menerima milad organisasi. Organisasi yang berdiri ketika Republik ini berdiri meskipun ada dua arus besar jenis keislamannya, sama-sama ikut mendirikan Republik ini yang perlu dipahami. Sama-sama ikut mendirikan Republik Indonesia. Muhammadiyah itu juga dia, Persis, beberapa tokohnya juga ikut mendirikan Republik, dan Nasir itu masa depan. NU itu tokohnya ya Sektorlah, Hidnashim dan sebagainya itu juga ikut mendirikan Republik ini secara bersama-sama bersama tokoh-tokoh yang lain. Kalau Muhammadiyah tokohnya Kahar Musakar, Profesor Kahar Musakar, bukan Kahar Musakir yang menjadi salah satu pimpinan pemberontakan NII, itu kan bukan itu, tapi Profesor Kahar Musakar. Kahar Musakir dulu di Jogja berarti. Terus pada tahun-tahun 80-an muncul orientasi baru karena apa? Saluran politik dari organisasi-organisasi Islam, terutama dari kalangan Muhammadiyah, dari Persis dan organisasi-organisasi lain yang hampir sejenis, itu dibubarkan sama Presiden Soekarno, namanya Masyumi itu kan dibubarkan. Dulu awalnya NU itu juga bergabung dengan Masyumi, tapi sekitar tahun 50 berapa gitu ya, terus berpisah mereka. NU mendirikan partai sendiri, lalu mengikuti pemilu dengan atas nama partai NU sendiri. Nah, pada masa Soekarno Presiden Soekarno, Bapak Presiden Soekarno itu masuk itu dibubarkan Presiden Soekarno karena sebagian besar tokoh-tokoh pimpinannya itu terlibat di dalam pemberontakan PRRI Perwista di Sumatera. Ada namanya apa? Safruddin Prawiragara. Tapi keterlibatan ini individu sebenarnya. Tapi akhirnya Presiden Soekarno menjalankan dibubarkan. Nah, tidak ada lagi kekuatan politik di kalangan ini, kemudian mereka memilih jalur salah satunya ke gerakan kultural, mengirim santri-santri mereka untuk belajar ke luar negeri. Belajar ke luar negeri, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Pakistan, ada yang ke berbagai tempat itu. Terus kemudian setelah pulang mereka mendirikan apa yang disebut HTI, mendirikan yang disebut Salafi, mendirikan pesantren-pesantren yang nama-namanya ya kadang-kadang membuat kita bingung juga, karena ada pesantren Imam Syafi'i kadang-kadang gitu, tapi tidak mencerminkan anutan sebagai badan Syafi'i seperti kita, bukan. Kadang juga pesantren Muhammad Sosok, kadang-kadang itu ada jelinya di situ itu. Selain organisasi-organisasi yang berdiri ini yang paling bisa mereka tapi berbeda-beda ini ya, harus dilihat berbeda-beda, tidak
mungkin juga saling berbenturan. Dulu ada namanya NII, itu muncul dari cabang Masyumi di Jawa Barat, negara Islam Indonesia. Jadi ketika Belanda menguasai kembali Indonesia itu kan pasukan Siliwangi mengosongkan tempat di Jawa Barat. Berkat adanya pengosongan itu, terus orang-orang Masyumi di Jawa mendirikan pasukan sendiri, jadi dia mengorganisir dan mendeklarasikan namanya menjadi NII lah kira-kira itu ya. Kalau runtutan jelasnya bisa dibaca di buku-buku lah. Ini menjadi cukup kuat, lalu melakukan gerakan-gerakan melawan pasukan pemerintah Republik Indonesia sampai tahun 1962. Tahun 1962 mereka kalah gitu ya. Terus berikrar kepada Republik Indonesia menyatakan setia, tapi anak-anak didik mereka ini kemudian ada yang sudah pergi ke Afghanistan. Saat itu di Afghanistan ada pertempuran sengit karena Uni Soviet masuk ke Afghanistan gitu. Setelah pulang mereka bisa belajar tentang Islam jenis itu kombatan ya, kombatan itu yang membawa senjata, merakit senjata dan seperti itu kita. Ada yang dirikan sekolah, ada yang dirikan dan sebagainya itu. Akhirnya setelah begitu, mereka ini kemudian sebagian ada yang diuber-uber sama Densus itu. Ciri khas dari kelompok-kelompok ini pada umumnya adalah tidak bermadam. Mereka menyatakan diri itu tidak bermadam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka menyatakan diri juga sumber yang dipakainya hanya Al-Quran sama hadis, tidak mau pakai ijma dan seterusnya. Kalau nggak mau pakai kias itu ya, contohnya begini, Al-Quran mengatakan wala takun lahu ufin wala tadaruma, dan janganlah kamu mengatakan uf kepada orang tuamu, mengatakan uf nggak boleh. Tapi kan tidak ada. Kalau ngaplok gimana? Kalau ngaplok itu bahasa. Kalau jotos gimana kan tidak ada. Lalu diambilkan kesimpulan hukumnya bahwa aja nggak boleh berkata. Apalagi ngaplongi terus membuat orang tua itu istilahnya peranan. Jadi lebih nggak boleh. Itu namanya kias aulami. Kias aulami kias yang diambil karena hukumnya apa? Ada yang lebih tahu. Kias yang ada kias macam-macam kan? Ada kias musawi, kias aulami dan sebagainya. Itu contoh saja, nanti sampai bisa melacaknya. Nah itu tidak digunakan atau tidak dipakai oleh kelompok-kelompok baru ini yang menyatakan bahwa hanya Al-Quran sama hadis, kembali kepada Al-Quran sama hadis. Padahal kalau ngomong kembali kepada Al-Quran sama hadis itu kan manis, kayak di luar manis sekali ya. Tapi kalau kita ngomong kembali ke Quran hadis kan berarti ngomong tentang ilmu-ilmu Al-Quran dari ilmu hadis. Iya. Misalnya apakah hadis kulukum rohani itu soke apakah itu kan ngerti ilmunya harus gimana. Apakah juga misalnya Al-Quran menyatakan salah satu kuruk misalnya 3 kuruk itu maksudnya apa? Itu kan harus ilmu ilmu bahasa Arab nanti. Kalau idul fikihnya harus ngerti. Terus ada tentang apakah ini tindakan formal dengan apakah beda dengan niatnya, apakah tidak ketika bertentangan niat dengan tindakan, kan harus ngerti ilmu-ilmunya. Maka jargon kembali kepada Al-Quran sama hadis itu dalam prakteknya tidak ketemu juntrungnya. Karena apa? Karena kemudian berubah menjadi rujukan kepada terjemahan Al-Quran gitu. Merujuk yang penting maka Al-Quran terjemah, selesai. Padahal kan nggak itu. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran sama hadis justru akan melahirkan para mujtahid. Nah, ya sekarang siapa yang sanggup menjadi mujtahid? Itu siapa? Kan nggak ada sekarang.